Bentar. Anda belajar termodinamika 1 itu kan, sorry, salah nih. Buku panduan ya. Bab 1 sampai bab 6 ya. Nah, termodinamika 2 ini adalah lanjutannya, yaitu bab 8 sampai nanti bab 14. Gitu ya. Ini kok nggak kebuka? Nah, saya tutup dulu aja ini. Nah, ini ya buku panduannya. Jadi, pertama, buku yang digunakan adalah Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Cung yang belum punya bukunya, bukan Cung, bilang, karena nggak kelihatan. Coba adakah yang belum mempunyai buku termodinamika? Saya Bu, belum. Siapa? Saya Singgi. Kenapa Singgi belum punya? Yang termodinamika yang itu kan Bu? Yang biasa. Yang waktu pas itu tuh lanjutan yang 1 Ibu? Ya, lanjutan yang 1. Oke, gini aja. Kalau yang belum punya buku fisiknya ya, nggak apa-apa, kita pakainya e-book juga sama ya. Jadi Anda download e-book mengenai Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Pengarangnya adalah Moran dan Sapiro ya. Kalau fisiknya ada yang bahasa Indonesia ya, Anda boleh carilah di, atau yang udah punya alhamdulillah gitu ya. Yang bahasa Indonesia itu terbitan Erlangga. Nah, untuk yang bahasa Indonesia karena terjemahan dia dibagi 2 jilid. Jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 untuk termodinamika 1 dan termodinamika 2 dipakai jilid 2. Ya, tetapi kalau versi Inggrisnya terutama e-booknya itu hanya 1 jilid aja ya. Oke, itu lebih mudah. Anda dalam masa pandemi seperti ini yang sudah ya, cari aja e-booknya. Oke. Nah, untuk pembahasan ya, kalau termodinamika 1 ini bab 1 sampai bab 6 gitu ya. Bab 7 kita nggak pelajari ya. Sedangkan untuk termodinamika 2 membahas mengenai lanjutannya, yaitu bab 8. Bab 8 ini mengenai siklus pembangkit daya ya. Kemudian nanti atau siklus Rankine dilanjutkan dengan bab 9 mengenai siklus pembangkit gas power system. Di sini ada 3 siklusnya, yaitu siklus Otto, siklus diesel, dan siklus Brayton. Itu yang siklus standarnya. Yang lain-lainnya ada modifikasi-modifikasi ya. Di bab 8 juga sama, nanti ada modifikasi dari siklus Rankine. Oke, kemudian bab 10. Bab 10 nanti membahas mengenai siklus refrigerasi ya. Refrigeration and heat pump system dan pompa termal. Pompa termal ini siklusnya, komponennya sama dengan siklus refrigerasi, hanya pemanfaatannya saja yang berbeda ya. Oke, kemudian nanti bab 11 disinggung sedikit mungkin ya. Bab 11 dan terakhir adalah bab 11 dan bab 12 harusnya ini. Bab 12 ini Pak. Bab 12 ya. Dan terakhir adalah, ya udah sampai bab 12 aja. Ya, bab 12, bab 13 nggak usah ya.
terakhir bab 12 ya. Bab 11 mah mungkin disinggungnya sedikit aja, bab 12 nanti akan lebih detail pembahasannya di bab 12 ya. Jadi itu tuh berapa, cuman 8, 9, 10, 11 mah sedikit lah ya, 12 tuh 4, hanya 4 pokok pembahasan ya, 4 bab gitu ya, 4 bab. Nah, kalau kemarin di termodinamika 1 ada 6 bab ya, di termodinamika 2 4 bab. Banyak yang bilang termodinamika 2 ini lebih mudah daripada termodinamika 1, banyak yang bilang ya. Jadi kemungkinan besar Anda mungkin mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari termo 1 kan. Kalau kemarin termo 1-nya A, ya berarti termo 2-nya bisa A lagi gitu ya. Nah, tapi syaratnya adalah ya, sebelum masuk ke materi inti di bab 8 ya, Anda harus menguasai lagi bab-bab selanjutnya. Jadi untuk pertemuan pertama ini hari ini ya, saya materinya adalah review dari bab terutama bab 4, 5, 6 ya. Bab 3-nya juga boleh Anda review lagi. Kalau bab 1 itu kan dasar-dasarnya ya. Jadi kalau matematika bab 1 mah 1 tambah 1, 2 tambah 2 harus konsepnya harus bisa gitu ya. Terus pembagian teh gimana, perkalian teh gimana. Nah, di bab berikutnya di termo 2 baru sifat asosiatifnya gimana kayak gitu, dari pertambahan atau perkalian, komutatifnya gimana gitu ya. Nah, baru berarti kan kita harus menguasai dasarnya kan. Nah, ini dasarnya ada di termodinamika 1 ya. Jadi oke, kalau hari ini masih lupa-lupa termo 1-nya nggak masalah ya, makanya ini hari ini adalah review. Reviewnya di rumah aja, jadi saya nggak akan panjang lebar dulu nih hari ini ya, hanya pendahuluan aja. Reviewnya Anda pelajari lagi bagaimana cara menganalisis sifat, menganalisis tabel ya, bagaimana cara membaca tabel. Berarti untuk termodinamika 2 ini harus sudah bisa membaca tabel, seluruh tabel di buku Moran. Jadi saya buku panduannya, buku acuannya adalah Moran ya. Jadi tabel-tabel yang digunakannya juga Moran aja ya. Jadi Anda lihat-lihat lagi, oh iya, tabel A4 cara bacanya gini, tabel A8 cara bacanya sama dengan tabel berapa gitu ya, tabel A20 cara bacanya begini gitu ya. Nah, itu harus sudah dikuasai atau belajar lagi lah ya. Oke, kemudian mengenai bab 4 volume atur ya, bagaimana menganalisis energi pada sistem volume atur. Karena nanti untuk bab 8, bab 9, bab 10 itu semuanya ada hubungannya dengan volume atur, menganalisis energi volume atur. Jadi saya anggap sudah bisa bagaimana caranya ya. Jadi saya tinggal, nih rumusnya ini. Jadi menghitungnya H2 min H1 misalnya, seperti itu. Dapat dari mana H2 min H1? Ada udah tahu, udah ngerti gitu ya. Kemudian nanti bab 9 juga ada siklus Otto dan siklus Diesel mengenai massa atur. Nah, massa atur berarti Anda lihat lagi bab 3 gitu ya. Oke, kemudian ada isentropik, proses isentropik. Anda perdalam lagi bab 6. Bagaimana cara mencari efisiensi isentropik turbin, efisiensi isentropik pompa gitu ya. Nah, jadi hari ini sampai dengan minggu depan Anda pelajari dulu bab 1 dan bab 6, sehingga nanti mungkin minggu depan saya bisa wislisan mungkin ya, ditanya langsung rumus ini apa gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Oke, itu mengenai materi. Kedua mengenai perkuliahan ya. Mungkin mulai minggu depan saya tapi tidak mutlak selalu setiap minggu ya. Mungkin selang-seling aja atau segimana moodnya aja. Mungkin nanti saya minta on cam ya. Sesekali saya minta on cam, nanti matikan lagi misalkan ya, atau on cam sejam atau on cam semenit gitu ya. Pokoknya mulai minggu depan nanti akan
saya minta on cam ya. Jadi Anda harus siap-siap aja gitu. Nah, saya beritahu hari ini gitu ya. Biar Anda ada informasi terlebih dahulu. Kedua itu. Ketiga mengenai ini mesti dicatat nggak nih? Kalau misalkan Anda ada kertas silahkan catat ya omongan saya gitu ya. Karena saya malas nih nyetat di sini. Coba kalau catat di sini bisa nggak? Meeting notes ada nggak ya? Oh, bukan meeting notes ya, whiteboard. Saya juga nih sama-sama belajar ya, belajar menggunakan apa sih? Belajar menggunakan aplikasi ini ya, sama-sama lah ya. Oke, jadi untuk untuk kotak perkuliahan lainnya ya, yaitu bobot penilaian. Ya, bobot penilaian. Bobot penilaian persentasenya seperti biasa, poinnya ada 4 poin penilaian ya. Anda boleh catat lah kalau ada yang bawa atau di depannya ada pensil, bolpen, kertas ya, pokoknya tahu lah. Bobot penilaian ada 4 ya. UTS 1, UTS 2, kuis dan tugas, kemudian UAS ya. Kemudian UAS. Oke. Bobot UTS 1 semuanya saya set rata aja dulu 25% semuanya ya. Jadi bobot penilaian persentase untuk ujian UTS 1, UTS 2, kuis dan tugas, kemudian UAS saya set semuanya 25%. Oke. Iya. Kemudian grade penilaian ya sama seperti grade ITENAS. Jadi nanti Anda searching aja grade nilai untuk ITENAS itu A itu harus minimal berapa ya. Kemudian AB itu dari berapa sampai berapa. BC itu berapa sampai berapa. Ya. B itu berapa gitu ya. Nanti Anda searching aja sendiri lah. Oke. Jadi bobot penilaiannya standar ITENAS. Oke. Nah, untuk Moodle ini kan sudah lebih mudah ya. Jadi Anda sudah bisa langsung melihat atau mengetahui nilainya gitu ya. UTS 1 kalau sudah posting sudah langsung ada di sikat gitu. Kemudian di Moodle juga langsung ada gitu ya. Nah, Anda bisa memperkirakan sendiri nanti begitu pertengahan perkuliahan juga ya. Sudah bisa memperkirakan sendiri UTS dapat berapa, UAS dapat berapa, UTS 2 dapat berapa, walaupun belum UAS Anda harus dapat berapa gitu ya. Anda sudah bisa memperkirakan nanti ke depannya atau perkiraan nilai saya akan berapa ya, karena sudah tahu kan bobot penilaian ITENAS. Jadi mungkin kalau misalkan Anda memperoleh kecil tidak kaget karena sudah tahu kan dari awal, atau memperoleh besar ya tidak kaget juga ya karena udah tahu kemampuan Anda dari awal seperti itu gitu ya. Oke, itu bobot penilaian. Kemudian mungkin ada kalanya nanti saya minta di tugasnya mungkin nanti variatif ya, gimana nanti aja deh. Kalau dulu sih offline ya, kadang-kadang saya suka minta presentasi kelompok gitu ya. Nah ini juga nggak tahu sih nanti seperti, pokoknya siap-siap aja tugas itu. Saya pengennya tidak hanya melulu Anda ngerjain soal begitu ya, mungkin Anda nanti ada per orang, berarti kalau sekarang kan tidak mungkin per kelompok ya presentasinya, atau bisa jadi sih dikelompokkan nanti di grup ini, nanti gimana nantilah ya. Pokoknya saya inginnya ada
variatif dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah itu Anda siap-siap aja nih membahas materi, membaca materi, kemudian nanti dipresentasikan di sini. Kan gampang ya presentasi, tinggal belajar Anda cara mempresentasikannya seperti apa, cara mengoperasikan aplikasi seperti apa gitu ya. Oke, itu penilaian rasanya sudah ya. Buku sudah, bobot penilaian sudah, grade penilaian juga sudah. Apalagi? Itu saja mungkin dari saya hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu, silahkan. Izin bertanya, tadi itu edisi yang berapa ya Bu? Oke, untuk edisi silahkan saja bebas ya, karena sama saja, ya, sama saja. Yang membedakan adalah soal-soalnya sebenarnya, ya soal-soalnya. Semakin contoh di sini misalkan ini ya, semakin lengkap, semakin ke atas edisinya semakin baru ya. Contoh-contoh soalnya atau soal-soalnya ini semakin banyak, semakin lengkap gitu ya. Jadi yang membedakan hanya soal-soalnya aja. Dan itu juga kadang-kala sama-sama aja, misalkan edisi 4 dengan edisi 8 soal yang diambil sama 6.3 misalkannya, atau 6.11 di edisi 4 adalah 6.7 di edisi 8 misalnya, bisa seperti itu, atau bisa juga sama persis nomornya juga ya gitu. Jadi silahkan aja, tapi kalau isi sama, kalau rumus, konten, isi ya itu sama, hanya soalnya aja yang membedakan gitu. Susah. Oke, ada yang lagi mau tanyakan mengenai soal itu? Oke, nanti mungkin mulai minggu depan saya akan banyak melakukan diskusi dan tanya jawab ya. Jadi Anda semakin aktif, nanti saya akan simpan nilainya. Mungkin bukan di Moodle tapi di catatan fisik saya dulu. Nah, nanti di akhir perkuliahan akan saya masukkan ke program Excel yang disatukan dengan nilai-nilai dari Moodle gitu ya. Jadi nanti mungkin saya minta keaktifannya kalau perkuliahan berlangsung ya, minggu depan aja. Oke, ada lagi mau tanyakan? Ini yang kemarin ada yang termo 1 sama saya nggak? Banyak ya? Banyak nggak? Oke, ini saya lihat ada yang namanya bukan NRP dan nama nih. Ada nggak yang nama di apa sih? Nama di Microsoft Teams ini yang bukan NRP dan nama. Nanti kalau misalkan ini bukan Anda, nanti kemungkinan tidak akan saya kasih akses masuk gitu ya, karena oh ini bukan anak tenas gitu. Kalau memang tidak ada, berarti yang bukan NRP dan nama nanti tidak akan saya kasih akses masuk ya. Oke ya. Seperti ini nih.